Ya, pemirsa, Sindo Prime masih berbicara mengenai rencana pertemuan antara Pak SBY dengan juga Bu Mega, dan sudah bersama kami sejak segmen tadi Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar, politisi PDI Perjuangan Yohanes Franciscus Lema atau Pak Ansi Lema, dan juga analis politik Ujang Komarudin. Sekali lagi saya mau tanya lagi kepada Bung Ansi ya, karena saya ini sudah beberapa waktu, 3 tahun kalau nggak salah, bersama dengan Pak SBY juga, lalu kemudian mengikuti perkembangan Pak SBY dengan Bu Mega begitu. Memang apa yang dikatakan oleh Kang Ujang itu kelihatan jelas banget sebenarnya itu ya Bung Ansi, bahwa memang ada secara personal itu dengan Bu Mega dengan Pak SBY seperti itu, bahwa berapa kali juga waktu itu mau gabung dukungan ke Pak Jokowi ketika Mas AHY akhirnya gagal di Pilpres yang sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk Pak SBY katakan bebaslah, terserah mau milih kemana aja gitu, Demokrat pada saat itu. Seperti kayak ada akhirnya nggak pernah ketemu juga walaupun udah dibangun komunikasi gitu. Nah itu yang saya ingin pastikan lagi, bahwa apakah memang jangan sampai nanti Demokrat sudah datang, wah udah berembuk-berembuk, ternyata ujung-ujungnya karena persoalan yang dikatakan Kang Ujang tadi, ada akar masalah yang nggak selesai, akhirnya malah nggak jadi juga nih barang. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau bicara konkret, membangun kebersamaan dalam poros kerjasama terkait dengan Pilpres dan mengusung calon presiden dan wakil presiden, PDI Perjuangan dengan mitra-mitra poros kerjasamanya itu memiliki pola komunikasi yang memang sudah dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Dan semua polanya itu sama. Nggak, tapi ya? Ini soal hubungan personal antara Bu Mega dengan Pak SBY gitu. Tadi selalu ujung-ujungnya karena kan keputusan akhirnya di mereka ya. Ya tadi saya katakan begitu ya, bahwa tentu ada suatu kemajuan dalam komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan itu juga mencairkan ya kebekuan politik yang dianggap oleh banyak orang itu masih terjadi, kan begitu. Dan besok kalau 13 itu terjadi lagi pertemuan, ini dianggap sebagai sesuatu yang baik begitu. Ya kalau mau dicari perbedaan, dicari pangkal pertikaian, tentu ada banyak hal. Tetapi PDI Perjuangan itu meletakkan sebuah cara pandang bahwa perbedaan itu jangan sampai membuat keretakan itu semakin besar. Justru perbedaan, kebinekaan pandangan politik harusnya bisa membuat kita menjadi lebih merekatkan. Jadi bukan meretakkan tetapi merekatkan. Maka kita perlu mencari titik-titik di mana bisa ketemu begitu ya. Di mana bisa ketemu. Baik. Maka sejak awal saya katakan semangat atau spirit politik PDI Perjuangan adalah spirit politik membangun jembatan. Politik persahabatan, politik yang inklusif. Karena kami sadar persoalan bangsa hari ini tidak sederhana, tantangan ke depan juga akan semakin besar. Dan PDI Perjuangan secara rendah hati harus mengatakan tidak bisa PDI Perjuangan mengurus bangsa ini sendiri. Maka kami terbuka untuk berkomunikasi, ya termasuk dengan Partai Demokrat ini. Tapi harus dengan syarat-syarat dan tahap-tahapan tadi ya. Ya, baik. Kami terus terang menghormati betul otonomi dan kedaulatan Partai Demokrat. Ya, tetapi hari-hari ini yang sudah bersama PDI Perjuangan itu ada P3, ada Hanura, dan ada Perindo. Dengan demikian langkah politik PDI Perjuangan tentu, apalagi terkait dengan Pilpres, Capres, dan Cawapres, tentu juga harus dikomunikasikan bersama. Kalau dibilang ini keluarga dalam poros partai yang mendukung Mas Ganjar. Nah, Partai Demokrat ini kan masih berada di luar kebersamaan poros ini. Dengan demikian kamu juga karena terbiasa membangun semangat terbuka dalam berkomunikasi, maka segala hal itu kami terbuka, kami sampaikan. Ya, jadi itu saya kira hal-hal yang menjadi prinsip dasar PDI Perjuangan dalam berkomunikasi. Yang pasti kami tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan internal, kedaulatan dan otonomi Partai Demokrat. Kami respect sepenuhnya. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang. Ya, siap. Ini sudah dibantah oleh keduanya. Jadi apakah menurut Anda mungkin ada tanggapan?
Ya, saya sih tetap ya berprasangka baik. Tetapi tadi ya mungkin ini adalah ruang-ruang diawali pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye, itulah yang menjadi ruang ya ke depan bisa jadi bahwa pertemuan antara Pak SBY dengan Bu Mega akan terjadi. Saya meyakini itu saja lah. Kita harus optimis dalam konteks untuk bisa tokoh bangsa tersebut begitu, karena beliau itu kan teladan kami anak-anak muda gitu. Kalau tadi Bang Azil Lema lalu Bang Renanda mengatakan bahwa betul ya, ada progres, ada kemajuan tentang hubungan antara Demokrat dengan PDIP, dan itu betul. Secara institusional kepartean is okay gitu. Secara kepentingan juga mungkin bisa ketemu. Tetapi dalam konteks tadi ya persoalan belum selesai, persoalan pribadi yang belum selesai, ini menjadi pangkal persoalan yang tentu. Ya, Kang Ujang, mohon maaf Kang Ujang, ini suara Anda hilang. Dengan Kang Ujang, suasana hati dan kebatinan. Halo? Iya, mohon maaf, tadi Halo, suara Bang Anda sempat David. hilang, boleh diulangi sedikit? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh teman-teman Demokrat dan ya membangun rasionalitas bahwa hubungan mereka itu baik, positif, ya ada progres, tetapi di saat yang sama kita tidak bisa menafikan persoalan lama yang belum selesai gitu. Kita tidak mau suudon dan mengungkit persoalan lama itu, tetapi itulah pangkal dari persoalan inti dari hubungan Demokrat yang hari ini cukup baik ya. Awet Sekali sampai lagi, 20 saya tahun ya meyakini ini. Iya, saya meyakini tadi kunci dari itu adalah ada di persoalan personal itu, dan tentu saya sekali lagi mengatakan bahwa beliau adalah orang-orang yang bijaksana, paham betul untuk bisa membangun bangsa secara bersama-sama. Hanya soal waktu mungkin, soal waktu saja belum ketemu. Dan tadi saya sepakat Pak SBY dan Ibu Megawati sudah ketemu di banyak forum gitu. Tapi itu ada forum-forum negara, forum-forum yang dianggap informal bagi mereka. Ya tentu Pak SBY pengennya ketemu secara formal berdua gitu untuk persoalan lama yang berlarut-larut ini. Ya saya boleh mengatakan bahwa ini adalah pembelajaran politik bagi kami semua anak-anak muda Indonesia ya. Bahwa sejatinya apapun persoalannya di masa lalu tentu harus diselesaikan, dan tentu untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya percaya PDIP adalah partai yang matang, partai yang dewasa, begitu juga Demokrat, partai yang sudah berpengalaman 2 tahun memerintah, tentu punya kedewasaan yang tinggi juga dalam konteks menyikap Kang Ujang, persoalan koalisi ke depan. Ya soal ya. Kang Ujang, ya usulan Anda untuk menyelesaikan persoalan itu tadi kan mesti bicarakan masalah akarnya begitu. Emang harus bagaimana begitu keduanya? Harus apa cara menyelesaikannya seperti apa? Ya sederhana, ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi gitu, Baik. bertemu secara formal kedua tokoh bangsa tersebut ya, Bu Mega dengan Pak SBY, itu akan mencairkan suasana. Dan kalau itu terjadi, biasa dampaknya bagi bangsa ini gitu loh. Saya cukup optimis ya, masih bisa ada harapan itu begitu, dan disitulah sebenarnya ada ruang tadi optimistik dari kita semua untuk bisa tokoh-tokoh PDIP maupun Demokrat untuk mempertemukan mereka berdua begitu, karena pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang bersejarah dalam konteks diinisiasi oleh kedua belah pihak, bukan diinisiasi oleh pertemuan negara atau pertemuan pemerintah, pertemuan personal yang tadi menyatukan dua hati yang sempat bercerai di 2004 yang lalu begitu. Baik. Ya, tapi memang persoalannya kalau saya lihat adalah siapa yang mau ngajakin duluan, itu yang ditunggu-tunggu ya. Selalu ya, siapa yang duluan David, gitu. saya percaya beliau berdua adalah tokoh-tokoh bangsa yang hebat ya, yang bijaksana, yang tadi ya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kita tunggu saja. Baik. Saya ke Bung Renanda. Tentu itu yang kita harapkan. Oke, baik. Bung Renanda? Oh, keluar. Halo? Ya, kita sempat terputus sedikit dengan Bung Renanda, tapi Bung Renanda sudah bergabung dengan kami kembali. Ya, halo Bung Renanda. Iya, sorry, keputus Ya, tadi. nggak apa-apa. Bung Renanda, saya
saya tadi, ya mungkin persoalan itu nanti biar Bu Mega dan Pak SBY yang menyelesaikan. Tapi sekarang mungkin persoalan yang disampaikan oleh Bung Ansy tadi, bahwa ini ada tahapannya dan ya harus melewati step-step tersebut. Bahkan mungkin yang dibicarakan bukan langsung masalah posisi dan jabatan nih, tapi bicara soal negara dan kerjasama bagaimana mendukung Mas Ganjar. Apakah dari Demokrat siap untuk tidak membawa dulu nama AHY sebagai bacawa pres dalam pembicaraan pertama? Saya rasa saya sepakat sekali ya. Memang sejak awal, ini juga perlu diketahui ya. Tentu ini versi kami karena kami punya fakta dan data begitu. Sejak awal juga dengan Koalisi Perubahan kami tidak pernah mensyaratkan ya. Kalau katanya mensyaratkan itu harus AHY jadi cawapres. Tidak pernah dari awal sampai terakhir. Nah kemudian dalam perjalanan kita tahulah ini masalahnya kami kemudian kan dengan PKS itu tidak diajak bicara. Tadi saya setuju dengan Bung Ansy, ini kalau yang sehat koalisi itu, apapun yang diputuskan tentu harus juga dibicarakan dulu dengan mitra-mitra koalisi yang lain. Nah itu masalahnya di kami nggak ada. Antara lain itu ya masalahnya. Nah begitu juga dalam kami melakukan pendekatan, penjajakan komunikasi dengan pihak teman-teman di PD Perjuangan. Dalam hal ini nanti Mas AHY dengan Mbak Puan atau dengan Bu Mega atau ya kita doakan sekali lagi ya kalau bisa Pak SBY bisa langsung bertemu Bu Mega. Namun sekali lagi kami tegaskan tidak akan ada suatu call atau persyaratan apapun dari pihak Demokrat kepada pihak PD Perjuangan. Apalagi masalah posisi Mas AHY akan jadi seperti apa. Tidak pernah sejak awal baik dengan poros yang koalisi sebelumnya juga apalagi dengan yang ke depan. Kita belajar banyak bahwa ini bisa dipelintir, ini kemudian bisa ditwist begitu ya. Nah tetapi yang kita ingin samakan, seperti saya sampaikan di awal tadi, lebih kepada apakah cara pandang kita ke depan sama untuk bisa bersama-sama membangun bangsa ini dengan sinergi makin banyak tentu partner, makin banyak juga tentu yang bisa dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ansy Lema bahwa ya masalah bangsa ini begitu besar ya, terlalu kecil kalau masing-masing nanti tidak berkoalisi membangun kemitraan dan sinergi yang lebih besar. Nah, tapi yang lebih penting menurut kami adalah kita tunggu dulu sampai pertemuan ini bisa terlaksana, komunikasi bisa terjalin, dari situlah nanti tentu akan lebih jelas seperti apa-apa yang katakanlah mungkin lebih dari kita yang mensyaratkan, mungkin PDI Perjuangan yang memberikan batasan-batasan atau persyaratan karena mereka sudah punya platform sebenarnya dengan mitra-mitra yang lain. Berbeda halnya dengan ketika Demokrat dengan Nasdem dan PKS, kita memang menginisiasi juga dari awal. Kalau ini kan posisi kami sangat menyadari bahwa Demokrat datang di akhir begitu ya. Sehingga tentu kami harus juga mendengar persyaratan atau mekanisme seperti apa yang harus kami tempuh. Dan untuk itu tentu saja kalau namanya komunikasi politik nggak ada masalah saya rasa itu ya. Jadi apapun tentu saya rasa bisa dilaksanakan, bisa dilakukan antara kedua pihak. Apalagi mengingat bahwa kemarin pertemuan dengan Mbak Puan itu ada pesan dari Bu Mega spesifik kata Mbak Puan. Harus banyakin senyum katanya ya. Jadi artinya Bu Mega tidak melihat juga ada satu masalah yang besar untuk membangun koalisi, membangun kebersamaan ke depan. Kalau sudah bicara bangsa, saya rasa semua pemimpin bangsa sama harusnya seperti itu. Itu juga disampaikan oleh Pak SBY bahwa terlepas dari Bu Mega orang yang sangat memegang prinsip tertentu dan nggak bisa goyang kalau sudah punya prinsip tertentu. Tapi Bu Mega itu selalu bicaranya ke depan juga. Kalau udah bicara bangsa, kami sangat menghormati PDI Perjuangan dalam hal ini Bu Mega tidak pernah membelok-belokkan konstitusi gitu. Beliau sangat memegang teguh yang namanya konstitusi negara gitu. Sehingga kami respect dalam hal itu. Tentu kita berharap ke depan tentu lebih banyak lagi yang bisa dibicarakan lebih jauh dengan pihak PDI Perjuangan. Tentu sekali lagi kalau apakah jadi atau tidak pertanyaannya tentu kita serahkan lah. Ini kan jalannya sejarah politik begitu ya. Tentu yang jelas dari kami pihak Demokrat sangat terbuka untuk menanti bisa berkomunikasi dengan baik dari perwakilan PDI Perjuangan, menyamakan visi, menyamakan penglihatan ke depan, kemudian juga bisa membangun kerjasama apabila cocok nanti begitu ya. Karena sekali lagi buat kita adalah kita sudah perlu membuat satu kesepakatan dengan koalisi dalam waktu dekat. Karena memang masa pendaftaran makin maju begitu ya. Tentu kami juga harus mengambil keputusan dalam waktu dekat. Kita berharap memang mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa diadakan pertemuan. Dan kita tunggu sama-sama nanti hasilnya seperti apa. Tapi singkat saja, apakah ada rencana sudah, apa artinya ada rencana untuk menghubungi Pak Prabowo juga untuk ketemu dalam waktu dekat? Saya kira kalau dari pihak Pak Prabowo kan memang sejak pertemuan dengan
Pak SBY di Pacitan itu ya, memang ada pertemuan lanjutan antara wakil-wakilnya baik dari pihak Gerindra maupun Demokrat begitu. Sehingga mungkin dalam hal ini kita lebih tahu sebenarnya penawaran Pak Prabowo untuk bergabung ini, ya kan? Nah, namun kami tidak mau mengambil keputusan, tidak mau mengambil satu kebijakan partai sebelum kami bertemu dengan PDI Perjuangan, karena awalnya memang sejak awal kami ingin berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dulu begitu. Wah, ini jadi bolanya terakhir memang di PDI Perjuangan. Ya, ya terakhir kan sebenarnya begini. Tadi kan sudah sampaikan juga oleh Bung Hansi Lemahaya bahwa saat itu pertemuan dengan Mbak Puan itu posisi kami ini sedang tidak mungkin bicara terlalu jauh begitu. Karena kan kami ini kan sudah punya poros koalisi. Dan waktu itu Mas saya menyatakan ke Mbak Puan saya nggak bisa bicara lebih jauh karena saya terikat komitmen ini dan saya ingin fokus memastikan bahwa koalisi saya ini berangkat. Nah, tentu kita bisa bekerja sama apabila nanti katakanlah kami salah satu masuk putaran kedua. Dalam politik itu biasa begitu. Nah, tetapi karena kami sudah tidak berada di sana lagi, tentu pembicaraan yang sebenarnya kan kode-kode ajakan itu sudah ada pada saat pertemuan itu. Namun kan kita menghormati bahwa kami ini masih terikat kesepakatan, tentu kami tidak boleh melangkah lebih jauh, apalagi sampai membicarakan menjajaki kemungkinan-kemungkinan dengan poros lain, karena kami ingin disiplin, kami setia dengan mitra-mitra koalisi kami. Baik, Bung. Namun tentu sekarang lebih bebas ya bicara. Nah, ini yang mungkin ke depan juga, kemarin itu juga mungkin Mbak Puan ini agak kagok juga karena mau bicara banyak lebih jauh. Tentu beliau juga sangat menghormati kedaulatan Partai Demokrat yang saat itu sedang berkoalisi dengan poros lain. Namun tentu ke depan yang besok 1-2 hari ini saya rasa ini bisa lebih cair lah berkomunikasi, lebih bebas untuk menyampaikan masing-masing pandangannya. Kemudian juga katakanlah bisa melangkah lebih ke hal-hal yang lebih teknis misalnya. Sehingga kita lebih bisa memastikan apakah memang inilah yang lebih tepat diputuskan oleh Partai Demokrat ketimbang apa yang sudah disampaikan komunikasi dari pihak Pak Prabowo kepada kami gitu. Jadi saya rasa tentu keputusan setelah menunggu dari pertemuan dengan Mbak Puan ini barulah Partai Demokrat kemudian memutuskan yang mana ini. Yang tentu itu kewenangannya dari Majelis Tinggi Partai untuk melakukan rapat Majelis Tinggi Partai. Baik, Bung Renanda. Nah, terakhir Bung Hansi, tampaknya memang semua sebenarnya sudah terbuka, komunikasinya juga sudah, bahkan bola sekarang ada di PDIP. Singkat saja. Politik yang sehat itu bukan politik yang baperan. Dan saya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Pak SBY itu memiliki kearifan politik, kematangan dan kedewasaan politik. Kalau terkait dengan rencana pertemuan ini tentu kami terbuka. Tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan pertama 18 Juni 2023 saat itu memang tidak terlalu leluasa. Karena memang Partai Demokrat masih loyal, ya, masih berkomitmen dengan poros kerjasama di kelompok yang sana, kan begitu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Ibu Megawati itu adalah sosok yang sebelum melakukan langkah politik, beliau itu betul-betul merefleksikan, berkontemplasi, sehingga kemudian sikap politik yang diambil itu betul-betul sikap politik yang rasional dan memang bisa dipertanggungjawabkan dan terukur begitu. Jadi kalau kita lihat sikap politik Ibu Mega, ya kan, apa yang disampaikan itu sangat terukur dan apa yang dilakukan itu betul-betul memang dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan yang betul-betul matang. Sehingga kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman Partai Demokrat bahwa bicara soal prinsip dalam politik, Ibu Mega ini adalah seorang pemimpin yang memang antara kata dan tindakannya itu sungguh bisa dipegang. Baik kalau begitu. Kita pegang ini kata-katanya sekarang kalau begitu. Terima kasih Bung Hansi sudah bergabung bersama kami di terima kasih juga. Terima kasih juga Kang Ujang. Terima kasih Bung Renanda sudah bergabung bersama kami. Juga Kang Ujang. Salam sehat selalu. Bung Hansi, Kang Ujang, terima kasih semua.